Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Welcome home Royals. Apa kabarnya hari ini? Tidak lupa saya mengucapkan Kong Si Fa Chai Sing Nian Kuai Le. Wah, mungkin boleh ucapkan kanan kirinya bagi yang merayakan Kong Si Fa Chai Sing Nian Kuai Le. Bulan Februari ini menurut di luar sana, di dunia sana, itu ngomong bahwa ini adalah bulan yang penuh kasih sayang. Kita tahu ya, di tanggal 14 Februari nanti dunia merayakan Valentine's Day. Tapi kita percaya bahwa kita umat kerajaan Allah. Kita nggak cuma bulan Februari untuk memperingati kasih, tapi every day in our life, we love each other. Dan kita tahu bahwa kalau kasih di dunia itu bersyarat. Kasih di dunia itu ada yang namanya terms of rewards and punishment. Tapi kalau kasih yang Tuhan beri pada kita itu berbeda dengan kasih yang dunia definisikan. Kasih yang Tuhan berikan pada kita itu tanpa syarat, unconditional love. Kita buka di Roma 5 ayat 8, ini buktinya saudara. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita sebetulnya nggak layak, tapi Tuhan mengasihi kita. Dan Dia rela untuk datang ke dunia, step down to the earth, untuk
memberikan keselamatan bagi kita. Stephen Lawson berkata, keselamatan bukanlah hak bagi orang yang benar, melainkan anugerah terindah bagi orang yang bersalah. Kalau kita mengerti betapa besarnya dan dalamnya kasih Kristus di hidup kita, kita gak akan diam-diam untuk memberikan kasih kepada sesama. Kita akan dimampukan karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ada amin saudara-saudara? Let's worship Him. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan How Great is Your Love. Thank you Jesus. From the darkness I called your name. Into darkness your mercy came. You called me out, lifted me up. How great is your love. You tore my weakness, you took my shame, buried my burdens in fields of grace. You called me out, lifted me up. How great is your love. From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, you gave your life for us. We are amazed, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. In your kindness, in your presence, will I belong. Oh, you call me out, lifted me up. How great is your love. From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, you gave your life for us. We are amazed, oh, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. How great is your love for us, Lord Jesus. There's never been, there'll never be God like you. Love so true. There's never been, there'll never be God's like you. Love so true. There's never been, there's never be God like you. Love so true. There's never been, come on.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami menemukan kasih yang sejati dari Engkau. Kau rela meninggalkan tahtamu untuk datang ke dunia dan rela untuk disalib supaya kita beroleh kehidupan. What an amazing love that you gave for us, Lord. Thank you, Jesus. Kami percaya, Tuhan, bahwa kami mampu mengasihi bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, tapi Kau telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, sehingga kami Tuhan bisa Kau mampukan untuk mengasihi sesama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami mau Tuhan Kau pakai menjadi garam dan terang-Mu Tuhan, karena kami adalah garam dan terang-Mu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There's only one name that is high. That is Jesus Christ. Kami siap memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Kau Tuhan yang memerintah bersama dengan kami. Yesus Kristus Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya, amin. Haleluya. Come on. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan memerintah bersama kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Nyanyikan. Kita bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya yang besar. Melihat kuasa-Mu dinyatakan, dan semua bangsa akan sujud menyembah Yesus Kristus dan Raja mulia yang akan datang memerintah selamanya bersama kita. Bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, memerintahkan perbuatannya yang besar. Dunia melihat kuasa-Mu dinyatakan, semua bangsa
Yang percaya Tuhan kita Tuhan termulia. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terangnya ya, ajaib, memberikan kemenangan bagi kita. Semuanya tepuk tangan sama-sama, come on. Yeah. Terangmu yang telah ubah hidup, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Katakan hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini kaulah pusat segalanya. Kasihmu dan selalu cukup bagiku. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu dan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Semuanya tepuk tangan sama-sama di atas kepalanya, come on. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Yeah. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Segala yang ada telah kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Whoa, oh, whoa, mulia namamu. Mulia namamu Tuhan. Mulia namamu. Haleluya. Cek, cek, cek. Oke,
Karena kalian para orang tua yang berjanji pada Tuhan untuk mendidik anak-anak ini di jalan Tuhan, maka kita berdoa buat kalian dulu. Anak-anak, ikut bersama saya mendoakan orang tuamu. Ayo, arahkan tangan kepada orang tuamu. Ayo, arahkan tangan. Kalian juga belajar memberkati. Bapa di sorga, bangkitkan para orang tua ini to become a warrior di dalam kerajaan-Mu. Supaya mereka bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya. Supaya mereka melihat, sungguh orang tuaku betul-betul di dalam Tuhan. Betul-betul perkasa dalam Tuhan. Benar-benar satu kata dengan perbuatan. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang ganti kalian mendoakan anak-anak bersama saya. Anak-anak terima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, inilah anak-anak panah yang sedang disiapkan. Tuhan, mereka ini adalah reward. Mereka ini adalah pahala. Mereka ini Tuhan adalah hadiah dan bahkan harta karun daripada kami. Karena itu kami memberkati anak-anak kami. Supaya mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Supaya mereka bertumbuh dengan mengenal jalan-jalan Tuhan. Mereka minum susu, yaitu firman Tuhan. Yang diajarkan para guru-guru mereka dan orang tua mereka terutama. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami sampai kepada Tuhan, baik orang tua maupun anak-anak, bangkit menjadi saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata, amin. Tuhan memberkati. Semua kekerajaan, salt is good. Garam memang baik. Karena saya sampaikan pada minggu yang lalu dengan jelas apakah garam itu? Love, grace and mercy, LGM. Tetapi secara khusus saya bicara tentang kasih karunia. Firman Allah mengatakan kalau garam jadi hambar tidak bisa diapa-apakan. Dengan jelas saudaraku, hendaklah kamu selalu tahu cara berbicara. Biarlah selalu dimasinkan dengan garam. Kolose 4 ayat 6. Tapi firman Tuhan di sini menjelaskan di dalam ayat yang ke-50 dari pasal 9 Injil Markus. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi garamnya di mana? Di sini saudara. Dan apa tandanya? Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Bahkan firman Allah mengatakan blessed are the peacemaker. Kalau dunia ini penuh dengan konflik. Karena itu dalam hidup saya mengambil keputusan mau dipakai Tuhan jadi apa? Peacemaker. Dalam hidup saya selalu antara suami, istri, orang tua dengan anak. Dan kita sebagai agent of change, sebagai peacemaker selalu hadir dan melakukan yaitu pendamaian. Itu suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Seperti saya katakan, garam itu menghentikan kerusakan. Kita lihat bagaimana ikan asin sebagai contoh ya. Kalau tidak dikasih garam ya sudah busuk. Dan busuknya mulai dari kepala. Hati-hati pada pemimpin. Firman Tuhan menjelaskan selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu ini bukan doing tapi being. Sekali lagi semuanya itu ada daftarnya. Yaitu di dalam Matius pasal 5 tadi. Dan tetapi firman Tuhan juga berkata kamu akan digarami dengan api. Api dalam Alkitab selalu tentang pemurnian. Tentang penyucian. Yaitu bagaimana kalau kita proses membuat garam saja. Kita lihat bagaimana ya perlu panas matahari dan sebagainya. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu saya pelayanan di Krayan. Di situ ada satu keluarga yang hidup dari 2 sumber kecil. Sumur yang lebarnya cuma segini saudara ya. Cuma 2 biji. Setiap hari bisa menghasilkan garam senilai 1 juta rupiah. Dan itu warisan daripada nenek moyangnya. Dan bagaimana bisa jadi garam dari air lalu kemudian diproses dengan api baru jadi garam. Dan saudaraku saya mencecapnya memang bukan cuma asin tapi penyedap rasa. Luar biasa saudaraku ya. Jadi setiap anak Tuhan harus selalu ada garam di dalam dirinya. Garam perdamaian. Dan kalau kita belajar firman Tuhan semua kurban harus dengan garam, mulai dengan grain offering. Grain itu ya biji-bijian lah, ya gandum misalnya. Itu dipersembahkan dengan garam. Korban juga dikasih garam.
Apa Tuhan itu suka kambing asin? Bukan. Garam selalu berarti kasih. Kalau saya memberikan persembahan, tapi tanpa kasih, nggak ada artinya, saudaraku. Ya, jangan dengan duka atau paksa, tapi bukan sukarela. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena memberi dengan kasih. Kita tahu kita bisa memberi tanpa kasih, kami tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Saya kira renungkan ini, saudaraku. Hendaklah selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu kehendak Tuhan, ya toh. Kalau hambar, ya, perkataan kan bisa dicecap dengan telinga, ya. Hambar atau sedap didengar, ya. Semua yang baik, yang patut dipuji biarlah keluar dari mulut kita. Dan nama Tuhan akan ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gotta give him glory, gotta give him glory for the overflow. This praise deep in my soul is overflowing, losing all control. It keeps on going. Yeah. Gotta give him glory, gotta give him. Okay, Shalom Royals， 大家好，祝你们新年快乐，身体健康，万事如意。nyontek dulu saudara. 祝耶稣保护我们。Yang artinya adalah bersatu kita teguh enggak ya? Oke, mohon dimaafkan kalau mungkin tadi ada yang mengerti ya. Mungkin intonasi saya, nada bicara saya agak salah. Karena memang saya ini cuma tampangnya saja yang Chinese saudara-saudara. Tapi saya agak kurang bisa berbahasa Chinese sebenarnya. Ya well, intinya tadi itu artinya adalah saya mengucapkan selamat tahun baru. Imlek kepada Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan. Biasanya kalau tradisi orang Chinese itu ketika kita merayakan Imlek itu kita berkumpul keluarga ya. Tradisi yang sangat bagus sekali. Selain itu yang ditunggu oleh anak-anak kita juga adalah kita bagi-bagi angpau. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya juga mengajak kita untuk bagi-bagi angpau kepada gereja kita. Karena hari ini kita akan ada 2 persembahan, yaitu 1 persembahan pembangunan yang bisa dimasukkan ke dalam amplop dan juga persembahan reguler. Tapi sebelum kita membawa persembahan kita, saya akan pimpin dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini pada saat ini, kami tahu itu hanya karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang kami dapat, itu berasal daripada Engkau saja. Karena itu siang hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami dengan hati penuh sukacita ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya persembahan ini boleh memperbesar, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Silahkan membawa persembahan saudara-saudara sekalian, dan saya akan membacakan pengumuman seperti biasa selagi persembahan dijalankan. Oke, sebelum saya lanjut dengan pengumuman, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang, welcome to the Royals family. Mungkin kalau mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi, setelah ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mendatangi booth Casey yang ada di luar dan bertanya-tanya tentang keluarga Royals. Karena kami rindu sekali jika Bapak dan Ibu belum tertanam di gereja manapun untuk bisa tertanam dan menjadi bagian dari keluarga Royals di tempat ini. Oke, well today's preacher kita akan dilayani oleh Rock International Ministry. Senior pastor kita yaitu Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah cukup mengenal ya, karena saya sendiri ini bukan satu ini ya, nggak di skrip ya ini ya. Saya ini sering sekali loh memperkenalkan Pak Arifin di tempat ini. Mungkin ini sudah keempat kalinya saya memperkenalkan Pak Arifin ya. Dan sampai sudah habis ini sebenarnya kata-kata. Cuman kalau saya boleh tambahkan adalah, yaitu Pak Arifin ini adalah family man banget. Adalah
Bapak yang sangat kekeluargaan sekali. Bukan hanya keluarga secara langsung ya, tapi juga keluarga di dalam gereja kita, dalam Rock International Ministry. Karena itu saya yakin dan percaya kita semua juga sudah gak sabar ya untuk mendengarkan message apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan melalui beliau kepada kita semuanya. Dan saya yakin dan percaya kita boleh mendapatkan sesuatu yang baru setelah ibadah ini. Oke, dan next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rama dari NDC Jakarta. Jadi jangan lupa untuk datang kembali minggu depan dan mengikuti ibadah di tempat ini. Oke, quick word setiap Rabu melalui IG Live @royals.surabaya jam 12 siang seperti biasa. Dan minggu ini akan dibawakan oleh saudari kita Josephine Limantara yang adalah fotografer ministry leader kita di tempat ini. Oke, dan salah satu pengumuman yang sangat penting sekali, kita akan mengadakan Believer Class batch ke-19 by Royals. Believer Class ini apa sih? Bagi saudara yang belum tahu atau belum mengenal, Believer Class ini adalah spiritual journey pertama yang Bapak Ibu Saudara bisa ikuti bila mau tertanam dan berkomitmen di dalam keluarga besar kami Royals ini. Saya sungguh sangat mengencourage Bapak Ibu untuk Bapak Ibu boleh mendaftar. Karena apa? Karena saya rindu semua yang ada di tempat ini bukan hanya duduk saja menjadi jemaat, tapi semua di tempat ini boleh dimuridkan, boleh menjadi murid yang kemudian melayani Tuhan bersama-sama sebagai keluarga di tempat ini, oke? Barusan ini kita baru saja selesai retret pekerja ya, retret pekerja Royal yang baru diadakan dan saya rindu tahun depan Pastor Richard ya, semua yang ada di sini bisa mengikuti karena kita semua melayani bersama-sama. Amin, amin. Oke, dan Believer Class ini akan diadakan mulai tanggal 3 sampai 24 Maret dan pendaftaran boleh dilakukan melalui Daniel Sharonis dengan nomor telepon yang sudah tertera ya di layar, mungkin bisa dicatat atau bisa difoto-foto posternya jika ingin mendaftar. Oh iya, saya lupa, untuk Bapak Ibu yang mau dibaptis, boleh juga mengikuti kelas ini karena ini juga merupakan kelas pra-baptisan ya, pra-pri-baptisan. Ya itu, oke. Dan kemudian selanjutnya setelah mengikuti Believer Class, kemudian kita melayani dong. Dan kita membuka audisi Worshipper, Royal Worshipper Audisi yang akan diadakan tanggal 18 dan 25 Februari. Ini juga sudah diumumkan minggu lalu, jadi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri. Dan saya mau mengingatkan, kalau hari ini setelah ibadah akan diadakan technical meeting setelah ibadah di tempat ini. Biasanya sih di depan-depan sini aja ya. Jadi jangan lupa, jangan pulang dulu bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar maupun yang mau mendaftar untuk nanti setelah ibadah tinggal dulu di tempat ini. Oke, sebentar lagi juga bangsa kita, negara kita Indonesia akan mengadakan event akbar. Yaitu pemilihan umum calon pemimpin negara kita. Saya juga men-encourage untuk Bapak Ibu Saudara, ayo kita jangan malas, kita sama-sama datang ke tempat pemilihan umum kita dan kita nyoblos karena suara kita berharga. Dan saya yakin dan percaya siapapun itu yang terpilih, Tuhan Yesus menyertai dia. Urapan Tuhan selalu ada untuk bangsa kita Indonesia. Jadi jangan lupa untuk kita nyoblos bareng-bareng tanggal 14 Februari. Oke, dan itu adalah akhir dari pengumuman kita. Sebelum saya tutup, saya juga akan memanggil Pastor Hizkia Setiawan untuk bersiap-siap menyampaikan informasi tentang KGC. Tapi sebelum Pastor Hizkia naik dan menyampaikan informasi itu, mari kita lihat video berikut ini. Ya, Baper Night dari KGC Royal, Minggu tanggal 18 Februari jam 4 sore di lantai 2. Baper Night itu ngomong apa sih? Kita bukan cuma ngomong
Baper itu bukan bawa perasaan, tetapi bawa pertumbuhan. Karena kalau kita mendasarkan hidup kita pada perasaan, kita tidak akan bisa bertumbuh. Karena perasaan bisa berubah, tetapi satu yang gak pernah berubah, kebenaran firman Tuhan, itu akan tinggal tetap dan akan membawa pertumbuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengundang buat seluruh anak-anak muda di tempat ini, usia 17 sampai 25 tahun, kita akan sama-sama bahas sudut pandang kasih dari benar-benar dari kebenaran firman Tuhan, dari Injil Kerajaan Allah, bukan dari sudut pandang Hollywood, apalagi dari Bollywood, bukan. Tapi kita akan sama-sama benar-benar membahas tentang kasih secara detail, bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita mungkin ada mulai perasaan-perasaan yang tumbuh dalam hati kita akan bahas dengan detail. Nanti kita akan bahasnya caranya gini, yang prince dengan prince, yang princess dengan princess. Jadi lebih detail banget. Jadi kita akan sama-sama boleh tanya apapun, kita akan bahas sama-sama. Karena apa? Sekali lagi, kita bukan bertumbuh dari perasaan kita. Justru karena kebenaran Allah itu yang membuat kita bertumbuh. Kita bertumbuh bersama-sama. Saya mengundang sekali lagi yang usia 17 sampai 25 tahun. Dan anyway, tadi sudah disebutkan sama Celora. Surabaya ini kalau ngomong sayur itu jangan kan. Jangan asem, jangan bening, jangan lodeh. Ada satu lagi, jangan golput saudara. Ya tanggal 14. So itu saja dari saya, tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all. Haleluya. Saya sangat percaya bahwa kita semua berada di tempat ini hanya karena anugerah Tuhan. Dia datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sehingga kita semua dapat beribadah, menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. So pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita memberikan suara terbaik kita, nyanyian terbaik kita, puji-pujian terbaik kita untuk Tuhan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, terima kasih. Sepertimu anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku, tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu Tuhan. Namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Jesus, hidupku mau menyenangkan-Mu. Oh, hanya bagimu ku menyembah. Na, 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 na. Oh, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau memuji-Mu, Yesus. Segala puji bagimu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang terimalah persembahan kami. Ini ungkapan syukur kami yang kami mau bawa padamu Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk anugerah-Mu, keselamatan yang Kau beri. Dengan segenap hati kami rindu datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu duduk diam di hadirat-Mu, menyembah Kau Yesus, satu-satunya Tuhan kami. Kau penyelamat hidup kami. Kaulah Tuhan yang kami sembah, Kaulah Tuhan yang kami tinggikan. Segala hormat bagi nama-Mu. Oh Jesus, it is your name Lord God, name above all name. Jesus, karena tiada yang seperti Engkau, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami sembah. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan kami yang hidup. Gunung batu keselamatan kami, Allah yang perkasa, yang tak pernah terbatas kuasa-Mu, yang pernah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami Tuhan. Tiada seperti-Mu, Allah kami yang hidup. Oh, sekarang-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Allah yang hidup, Allah yang berkata.
singing again. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Saya persilakan bagimu. Di tengah-tengah segala kekacauan, ketidakpastian, kebingungan, firman Tuhan akan saya sampaikan hari ini. Dan ada sebuah lagu yang sangat cocok dengan keadaan hari ini, yaitu Still. Haleluya, kita naikkan lagu itu. Di mana ada tempat perlindungan yang aman hanya di dalam Tuhan. Me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Hide me now, hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Haleluya. Angkat sayapmu mengatasi segala badai. Siki biara basyana ramaramu. Naik bersama rohnya, dan kau melihat semua masalahmu jadi tidak berarti. Siki arabara masyana ramaramarai. Oh, darabara marama. Ya rababa siki dadai. Sikarabai. Benar Tuhan, tidak ada yang bisa diandalkan. Tidak ada yang bisa membuat kami tenang kecuali dalam hadirat-Mu. Speak, oh Lord, berbicara Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam. Seperti anak di pangkuan ibunya,
Kami merasa damai dan aman. Dekat dengan Engkau ya Roh Kudus. You are the spirit of comfort. You are the spirit of grace. You are God. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum duduk, kasih salam satu sama lain dong ya. Sinian Kuala. Selamat tahun baru. Tahun baru maksudnya bukan tahun baru Imlek, tapi musim yang baru. Musim semi yang baru. Yang percaya tepuk tangan. Haleluya. Saudara, ada sebuah mazmur, sebuah nyanyian yang sering dinyanyikan ketika menghadapi bahaya-bahaya besar. Yaitu Mazmur 46. Mari kita baca bersama-sama. Psalm 46. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Dengan lagu Alamut. Sebuah nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita sama-sama 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, saudaraku. Sebab itu kita tidak akan takut. Ini keputusan. Kita tidak akan apa? Kita tidak akan takut. Sekalipun, walaupun ya, bumi berubah, gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah, katakan selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Ada sebuah kota yang paling aman di dunia. Hari-hari ini terutama yang punya uang pada lari. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Amerika, Australia, New Zealand. Mereka pikir kalau di New Zealand ada kota namanya Christchurch, di situ pasti aman. Oh, gempa buminya paling berat, saudara. Ya, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dan ini lagi yang membuat orang takut. Kalau tadi tentang natural disaster ya. Ada tsunami, ada gempa bumi, likuifaksi. Dan saudaraku, gunung-gunung termasuk orang-orang hebat pada bertumbangan. Bangsa-bangsa ribut. Bangsa-bangsa di luar Kristus itu ribut. Keluarga yang tidak kenal Tuhan ribut. Ribut. Kerajaan-kerajaan goncang yang memperdagangkan suaranya dan bumi pun meleleh. Dia cuma berfirman. Selesai. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sedikit koreksi, karena di situ adalah bukan El Olam, Tuhan yang kekal, tetapi Yahweh Sebaot, yaitu Tuhan bala tentara sorga. Karena itu ketika Tuhan lahir jadi manusia, maka yang datang itu malaikat-malaikat, saudaraku ya, menaikkan pujian. Luar biasa. Dia adalah panglima bala tentara Tuhan itu sendiri. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan apa? Pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. NATO tidak bisa, saudaraku, United Nation tidak bisa. Karena itu di Israel, UN itu bukan United Nation tapi United Nothing. Karena nggak bisa apa-apa. Tetapi ada satu yang bisa. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, mematahkan busur panah, pelontar peluru kendali, dan menumpulkan tombak. Tombak di sini, saudaraku, kalau nggak ada kepalanya tinggal pentung, saudaraku. Dan itu adalah peluru kendali nuklir, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11 ini, Tuhan yang berfirman, diamlah, be still, and know, kenalilah aku dengan baik. That I am God. Dan apa tujuan Tuhan? Bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ini cara Tuhan menyatakan kuasanya bagaimana? Di antara bangsa-bangsa. Amen. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ya, Tuhan bala tentara surga. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Untuk hidup berkemenangan, saya akan ajarkan saudara 3 jurus sederhana. Number 1, know your God.
Amen. Know this itu bukan head knowledge. Tapi yada, mengenal dengan intim. Mengenal by experience. Kedua, know yourself. Bulan-bulan ini kita diperkenalkan we are the chosen generation. We are the holy nation. Kita ini umat kepunyaan Allah. Biji mata Allah. Segula itu adalah treasure of God. Ya, treasure yang paling disayangi. Lalu ketiga adalah know your enemy. Sebab kalau saudara tidak mengenal siapa musuh, kita akan hancur saudara. Musuh kita pasti bukan mertua kita kan. Loh, ada yang nyengir. Musuh kita adalah iblis. Itu suatu kerajaan tersendiri. Di dunia ini kerajaan cuma dua. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Kerajaan Allah, kerajaan iblis. Tidak banyak saudaraku. Ya. Karena itu saya lihat ada suami istri bertengkar gara-gara pilpres. Gara-gara pilpres. Karena itu saya bilang Mazmur 23. Ya, Mazmur 23 itu artinya boleh 2, boleh 3 terserah. Ya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas negeriku. Ku berserah penuh. Siapapun presidennya. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Loh bisa loh. Kan kerajaan-kerajaan goncang. Apa bisa revolusi? Bisa. Karena itu saudaraku hanya satu yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah. Ibrani 12 mengatakan bagaimana Tuhan berkata, sekali lagi aku bukan menggoncangkan bumi saja. Bumi ne goyang, ake lindune. Aku menggoncangkan langit juga. Segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Supaya apa? Nyata yang tidak tergoncangkan. Amen. Baru gempa bumi kecil. Gempa bumi kecil itu nanti waktu pandemi. Sudah banyak yang rontok saudara. Karena apa? Tidak di dalam the city of God. Only one city. Dan one city itu adalah the city on the hill. Yang tidak bisa disembunyikan itu. Maka saudaraku yang kasih, pertama-tama ditunjukkan manusia itu tidak biasa dengan goncangan. Saya mau cerita lucu, boleh ya? Tidak boleh sudah, aku sing khotbah kok. Hide me now, amin. Under your wings. Satu malam jam 2-3 pagi itu mendadak rumah kita goncang saudaraku. Dan istri saya teriak, Lidu. Tapi puji Tuhan dia tidak keluar rumah. Dia di bawah kepak sayapku. Terus tak rangkul gini, tak tepuk-tepuk gini. Lihat tenang saudara. Loh kok diem saudaraku? Para istri, engkau berlindung kemana? Pulangkan aku ke rumah bapakku. Sebab suaminya gak dewasa. Betul yang ya? Di sini ya? Di bawah kepak sayapku saudaraku. Luar biasa. Dan kita melihat di sini bagaimana siapa Allah kita. Coba ayat pokoknya itu ayat 10 itu. Ya, mungkin bahasa Indonesia ayat 11. Be still then and know that I'm God. Saudaraku dalam Mazmur 47 bahkan dikatakan, He's the king over all the earth. Kita berpikir bahwa Tuhan cuma berkuasa di gereja, di negara-negara mayoritas Kristen. No, dia adalah raja atas seluruh bumi. Dia berkuasa kerajaan-kerajaan di bumi. Dan apa hobinya? Baca ayat selanjutnya. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Kita melihat bangsa Israel. Berapa kerajaan mau menghancurkan mereka? Pertama Mesir. Apa yang terjadi dengan Mesir? 10 tulah. Dan mulai anak sulung Firaun itu putra mahkota. Sampai anaknya hamba. Dan sampai anaknya ternaknya. Anak sulungnya mati semua. Kebetulan? Enggak, itu hukuman. Saudaraku yang kasihan Tuhan, ketika mereka mengejar, maka dikubur baik-baik di dalam laut Teberau.
Yang kedua Asiria. Sengaja khusus Asiria nih. Kemudian Babylon, Media, Persia, Yunani, Romawi Barat, Romawi Timur. Dan masih ada satu kerajaan terakhir. Itu gabungan daripada besi itu fasis. Dan tanah liat demokrasi. Namanya republik tapi diktator. Nanti akan muncul. Dan pemimpinnya adalah Antichrist. Latar belakang Mazmur 46 ini, kerajaan Yudea itu dikepung oleh kerajaan adikuasa, yaitu Asyur. Asyur telah membinasakan 9-10 tahun sebelumnya kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Rata tanah, bumi hangus. Dan mereka semua, saudaraku, ada yang wanita diperkosa, dibunuh, kemudian sebagian dibuang, yaitu ke daerah dekat Babylon sana. Habis kerajaan Israel yang menyembah berhala itu. Tapi sekarang kerajaan Yehuda. Muncul seorang raja masih muda, usia 25 tahun. Namanya Hizkia. Hizkia itu kekuatanku ada dalam Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Pada saat itu dikepung oleh tentara Sanherib. Karena dia tidak mau lagi bayar pajak. Selama ini mereka diperas. Semua saudaraku ratusan ton yaitu perak emas saudaraku harus dipersembahkan kepada kerajaan Asyur. Maka Hizkia berkata stop. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, dia menghancurkan semua tiang berhala, penyembahan di atas bukit-bukit, penyembahan kepada berhala dihabiskan oleh Hizkia. Saya jamin iblis akan datang menyerang. Iblis akan datang menyerang pada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kemudian dia mengirimkan yaitu Cywar, perang urat syaraf. Melalui siapa saudaraku? Dia kirimkan utusannya dan berkata begini kepada rakyat Israel yang ada di atas tembok. Mereka mendengarkan dan dia memakai bahasa Yehuda, bahasa Ibrani supaya mereka mengerti. Jangan percaya kepada rajamu. Jadi tipuan iblis pertama, jangan percaya pada otoritas. Anak-anak jangan percaya orang tua, suami jangan percaya istri. Suami jangan percaya atasan ataupun pemimpin rohani. Yang kedua, jangan percaya pada Tuhanmu. Kalau bisa menggoyahkan kepercayaan kepada otoritas, menggoyahkan kepercayaan pada Tuhan gampang. Apalagi otoritasnya tidak menampilkan wajah Kristus. Jangan percaya. Dia berkata soal kasar sekali. Hai kamu yang makan kotorannya sendiri. Itu jahat sekali perkataannya. Dan pada saat itu sebagai pemimpin Hizkia mesti bertindak. Jangan percaya perkataan utusan Raja Asyur. Jadi saudara jangan dengarkan hoax macam-macam. Percaya pada firman Tuhan. I give you choice today. Pertama-tama pilih Christ or Antichrist. Pilih Kristus atau Antikristus. Pilih the word, firman Tuhan atau the world, dunia. Hidup adalah pilihan. Pilih kepada firman Tuhan atau kepada dunia. Apa yang kamu percaya? Yang ketiga, saudaraku, sudah jelas saya tampilkan itu. Righteousness or human rights. Orang-orang ini kebanyakan orang muda. Orang muda itu pikirannya cuma hak asasi manusia. Mana yang lebih penting? Ya toh? Rights or human rights ataupun yaitu righteousness. Righteousness adalah right standing before God. Dan kita saudara boleh baca nanti Yesaya 38 dan selanjutnya Yesaya 38. Bagaimana saudaraku mereka dikepung dan utusan daripada Raja Asyur berkata, mana ada dewa yang bisa menolong bangsanya. Semua yang dibinasakan oleh Tuanku. Mulai kerajaan besar itu Mesir dihancurkan saudaraku. Dan juga kemudian Aram itu Syria sekarang. Dihancurkan semua. Dan terutama kerajaan Israel di utara. Hancur tidak ada sisanya. Dan ketika mereka kembali, mereka sudah bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Yaitu budayanya dihancurkan. Dan mereka berkata bahwa mereka akan dibinasakan. Kalau kamu mau menyerah kepada Tuanku, kamu akan menikmati ekonomi yang baik. Jangan milih berdasarkan ekonomi saudaraku.
pilih berdasarkan kebenaran. Saya ulang ya. Jangan pilih bagaimana supaya ekonomi kita baik, tapi pilih apa yang Tuhan mau. Dan dia berkata pada orang-orang itu, kami akan membawa engkau ke satu negeri di mana kamu akan makmur. Dikeluarkan dari tanah yang dijanjikan, from the promised land. Jangan bergeser, saudaraku, dari tanah yang dijanjikan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Bumi itu bergerak. Gunung-gunung ribut berbuih airnya. Saudaraku, kita lihat di situ adalah tentang nyanyian ini, yang nyanyikan siapa? Bani Korah. Korah itu adalah seorang pemimpin pada zaman Musa. Dan dia memimpin demo. Dia mengadakan revolusi. Sebab mereka adalah suku Lewi. Ya, suku Lewi itu melayani Tuhan tapi belum tentu jadi imam. Yang jadi imam cuma keturunan Harun. Harun punya 4 orang putra. Dan keturunannya saja yang boleh melayani Tuhan, dalam arti kata menjadi priest, menjadi imam. Tapi dalam perjanjian baru kita adalah raja-raja dan imam-imam. Dalam perjanjian baru, tepuk tangan buat Tuhan. Kita boleh datang pada Tuhan anytime. Dan mereka menentang Musa. Kita lihat Bilangan 26 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan menjelaskan, tercatat dalam sejarah. Dan itu 400 tahun sebelum Mazmur ini dibuat. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu, representative of the congregation. Mereka adalah pemimpin. Mereka adalah gembala-gembala ataupun pemimpin. Orang-orang telah membantah Musa, melawan Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Hati-hati dengan siapa saudara berteman. Hati-hati siapa yang bergaul dengan saudara. Ketika mereka membantah Tuhan, apa yang terjadi pada mereka? Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. 250 orang itu ikut-ikutan. Dan Tuhan Musa dan Harun berkata, kalau matinya kami seperti orang biasa, kami bukan utusan Tuhan. Dia bukan mengutuk, tapi mengajar pada kita, pemberontakan itu hukumannya berat. Bumi mengangangkan mulutnya. Dan mereka semua masuk hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Saudara, tetapi anak-anak Korah tidak mati. Dan mereka melihat, mereka di atas bumi yang membuka mulutnya itu. Dan mereka saja seperti ada tangan yang mengangkat mereka. Saya percaya anak-anak Korah ini tidak ikut-ikutan ngerasani. Tidak ikut-ikutan ngomongin para pemimpin. Hati-hati saudaraku. Dan ada satu tangan kemurahan Tuhan yang menopang mereka. Dan bagi mereka tentang bumi terbelah, bumi yang bergeser, seperti yang dikatakan itu, mereka punya pengalaman. Dalam hidup saya tahu, mestinya saya tidak di atas bumi ini. Mungkin tubuh saya 2 meter di bawah bumi ini. Tetapi anugerah Tuhan saya ada di sini. There's a hand holding me. Ada tangan dari Kristus yang mendukung saya. Anak-anak Korah tidak mati. Artinya, kalau orang mengerti ini, dia akan memuji Tuhan. Dia akan hidup karena penuh ucapan syukur. Siapa mau hidup dengan penuh ucapan syukur, angkat tangan? Ingat, ada orang-orang lain yang binasa, yang meninggal sebelum waktunya. Kita tidak lebih baik dari mereka. And why? We are still alive. Saudara, tentang bumi berubah ini, kejadian di Palu 2018 bulan Oktober kurang lebih ya. Saudara, ketika saya pergi ke sana, ya beberapa bulan setelahnya, ketika semua sudah lebih tenang, ketika saya terbang dan akan mendarat di kota Palu,
mendadak saudaraku, tulang punggung saya ini, saya jadi gemetar saudara. Melihat apa? Bumi itu berubah ratusan meter. Dan tidak ada bentuknya lagi, tidak dikenali lagi saudaraku. Sama sekali tidak bisa dikenali. Saya tanya kepada mereka yang ada di sana. Saya tanya Pak Pendeta Franky. Waktu itu beliau bertugas di Palu. Dan saudara dia cerita pertama kali dia tahu, yaitu ketika dia sedang mandi, dipanggil oleh Ibu Memen. Itu galon aqua itu terlempar ke plafon saudara. Ceplak! Bukan cuma goncang, tapi tidak karu-karuan. Lalu kemudian ketika tsunami masuk ke dalam kota tingginya 5 meter. Bukan cuma itu. Bumi bergerak dan saudaraku kehilangan daya dukungnya. Bangunan-bangunan hancur saudaraku. Dan tempatnya berubah. Bukan belasan meter, ratusan meter. Tapi Mazmur 46 mengatakan Tuhan sanggup menghentikan peperangan sampai ujung bumi. Saya berikan satu foto jelas. Ada sebuah rumah sakit yang pemiliknya orang percaya ya saudaraku. Nah ini sedang dibangun waktu itu. Belum selesai, dana kurang. Dan juga saudaraku ketika mereka mau menyewa atau membeli tempat untuk parkir. Karena syaratnya parkir kan. Mereka ditentang, didemo dan sebagainya. Mendadak apa yang terjadi? Ketika saudaraku tsunami itu datang dengan membawa segala macam, ini bangunan-bangunan orang lain bisa berhenti di sini. Seperti ada tembok yang tidak kelihatan, lalu belok ke sana. Syah! Apa akibatnya saudara? Tuhan yang mereka sembah, yang kita sembah, sanggup menghentikan peperangan sampai ujung bumi. Saudara, akibatnya tempat parkir itu dijual murah-murah sekarang. Dan rumah sakit itu sekarang sudah jadi. Ya tepuk tangan buat Tuhan yang bisa menghentikan peperangan. Saya tidak tahu apa ada peperangan di rumahmu. Bukan karena pilpres. Tapi mungkin sebab yang lain. Ya, Tuhan itu sanggup menghentikan peperangan. Because his name is the Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai. Amin. So lihat ini. Akibatnya tempat parkirnya bagus dan rumah sakitnya jadi. Baru-baru ini kesaksian dari Suset Hetting ya. Dia bilang, you know, Timothy, you know katanya. Ketika dia sampai di sana, lalu dia tanya, kamu butuh apa? Kami butuh sebuah mesin untuk bayi prematur. Tapi kami tidak punya dana. Karena di luar negeri aja harganya 600 juta. Kalau sampai sini berapa harganya? Mereka tidak punya uang. Suset ketawa, kenapa? Tadi paginya dia terima sebuah teks daripada temannya, sebuah yayasan di Jerman yang mau membagikan mesin itu. Jadi mesinnya sudah sampai sana. Allah kita adalah Allah yang menghentikan peperangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah sekarang bagaimana dia menghancurkan Sanherib? Saudaraku pertama-tama lewat sebuah nubuatan. Ketika Hizkia memanggil yaitu Nabi Yesaya, cuma 2 orang. 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada tengah-tengah mereka. You know what? Dan ketika itu ada nubuatan. Nubuatan tentang yaitu Raja Sanherib. Aku menaruh kelikir di hidungmu dan menarik kamu kembali dari mana engkau datang. Dan engkau akan dibunuh di sana. Saudara, Tuhan cuma kirim seorang malaikat. 1 aja. Bukan sepasukan, 1 aja. Dan apa yang dilakukan malaikat itu? Malam itu ketika sudah tidak ada harapan bagi Israel, Tuhan tidak pernah terlambat. 185.000 tentara bersenjata lengkap semuanya jadi bangkai. Dan kemudian saudaraku, Sanherib pulang dan menyembah di kuilnya kepada dewanya yaitu Nisroch. 2 putranya membunuh dia. Saudara, Allah kita itu Allah yang tahu masa depan daripada sebelumnya. Know the future ya from the past. Luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti itu yang menyebutkan apa yang terjadi dengan precise.
Karena juga sekarang Israel masih hebat ya menghancurkan Hamas, melawan Hezbollah. Meskipun Hezbollah kekuatannya 10 kali lebih besar dari Hamas, tetapi mereka tidak takut. Tapi sebentar lagi, 2 minggu yang lalu Putin sudah pergi, saudaraku, ke Turki, ya, dan juga saudaraku menteri daripada Sudan sudah datang juga ke Turki karena sebentar lagi Yeskiel 38:39 Israel akan dikepung oleh tentara yang lebih besar dari Sanherib. Tetapi mereka punya Allah yang meninggikan namanya di atas bangsa-bangsa di bumi. Tidak ada saudara bisa menghancurkan Israel. Tidak ada. Mereka itu cuma kalah kalau melawan Tuhan. Kalau melawan kerajaan tidak ada yang menang saudaraku. Kita lihat bagaimana Tuhan tunjukkan Babylon menghancurkan, Babylon hancur. Babylon, Media, Persia, Yunani, Romawi, Romawi Barat, Romawi Timur. Semuanya saudaraku dibinasakan. Dan saya mau beritahu saudara, Allah Israel adalah Allahnya kita. He's the God of Jacob. Saya bersyukur dia tidak sebut I'm the God of Daniel. He's the God of Jacob. Jacob itu ya Betty lah sama kita. Beda tipis maksudnya. Kalau dia the God of Daniel, kita susah saudara. Daniel punya excellent spirit. Tapi berbahagialah saudaraku, karena kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Jadi saudara, kita akan melihat kegoncangan di dunia ini. Lihat aja tetangga kita Filipina. Koalisi antara presiden terdahulu Rodrigo Duterte, ya, juga dengan siapa? Dengan keluarga Marcos. Marcos ini kan orbannya Filipina, saudara ya. Kemudian ada reformasi, saudara ingat itu. Dan saudaraku, itu adalah keluarga koruptor terbesar. Mungkin setelah yang di sini ya. Saya tidak usah sebut nama, nanti saya disomasi. Dan saudara lihat ini sedang terjadi apa hari ini? Geger antara keduanya. Oh, sebelumnya mereka membuat perjanjian. Duterte itu terkenal sadis. Semua narkoba itu bukan direhab, dibunuh saudara. Ribuan jumlahnya. Dan dia sangat berafiliasi pada China. Sekarang Marcos yang baru ini, Bongbong Marcos, afiliasi pada Amerika. Nah saudara tahu, kerajaan yang terpecah belah, negara terpecah belah, akan ada kekacauan. Kita berdoa supaya tidak terjadi di sini ya. Tidak mungkin saudaraku, begitu jadi penguasa yang lama disikat saudara. Wakil presidennya adalah putri Rodrigo Duterte, Sara Duterte. Saudaraku, sebab mereka tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, salah satu negara yang paling menyenangkan buat orang Korea adalah Filipina. Not anymore. Sebentar lagi ada kekacauan. Karena itu berdoa buat negeri kita ya. Nyanyikan, Engkaulah Tuhan Yesus, Engkaulah Raja, berdaulat atas negeriku. Mari kita lihat tentang the city of God. Ada sebuah kota bernama kota Allah. Yesus mengatakan kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Saudara, firman Allah mengatakan tentang Selah. Selah itu apa sih saudara? Berdiam untuk berpikir dan merenungkan. Selah. Kita sebagai orang percaya itu harus, kalau ada keputusan apalagi besar, ya, kalau cuma mau beli ayam, telur ayam, mau telur bebek, tanya Tuhan itu kebacut saudaraku, ya kan? Tapi ada yang besar, misalnya pindah kota, pindah pekerjaan, atau apalagi menikah. Stop. Baca Yeremia 6 ayat 26. Dalam kitab Yeremia ditunjukkan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Jadi terjemahan lain berkata, stand in the ways and see. Saudara berada di perempatan nih. Jangan lanjut. Berdiri. Melihat sekeliling. Lalu kemudian apa? Tanyakan jalan-jalan yang baik. Terjemahan lain berkata the godly way. Old and godly way. Apa old and godly way? Firman Tuhan. Choose the word, not the world. Banyak orang kalau ada masalah, biasanya bagaimana ya?
Biasanya bagaimana? Carilah jalan-jalannya Tuhan. Good and old ways. Tempuh demikian. Apa tandanya? Jiwamu mendapat ketenangan. Coba periksa keadaan jiwa saudara hari ini. Begitu banyak di dunia ini ODGJ. Apa itu? Orang dengan gangguan jiwa, saudaraku. Iya toh? Kapan itu istri saya bilang, jijiki. Loh kenapa jijiki apa? Itu loh, Gangnam itu loh. Gangnam itu pakai celana renang. Gini, saya bilang dia meningkat dari Gangnam ke gangguan. Gangguan jiwa maksudnya. Jadi stop. Nggak usah malu untuk konseling. Untuk tanya. Nggak ada salahnya dong. Seek the good old way. Carilah jalan-jalannya Tuhan. Tapi jangan diteruskan. Ketika tahu jalan yang benar, entah ke kiri, entah kanan, entah lurus atau mundur, lakukan itu. Ada terjemahan lebih bagus yang di dalam New Living, The Message, ayat 16 ya. God's message yet again. Go stand at the crossroad and look around. As for directions of the old road. Ya, bukan country road ya, old road. Jalan-jalan di dalam firman Tuhan. The tried and true road. Jalan yang sudah terbukti. Then take it, discover the right route for your soul. Ya, carilah kalau kamu di jalan yang benar, tandanya apa? Tidak gelisah. Amin. Ada yang sini tadi malam tidak bisa tidur. Pipis 7 kali. Saya mau beritahu saudara, di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera. Kita kembali ke kota Allah. Allah ada di dalamnya. Amen. Dan ada sebuah sungai that make glad the people of God. Ada sebuah sungai di sana yang membuat tenang. Kalau sebuah kota, zaman dulu kan ada benteng, tidak ada sungai, sebentar aja jatuh saudara. Tapi kalau dalamnya ada sungai, waduh, bisa bertahan, tapi minumnya air. Kalau sungainya ada ikannya, bisa bertahan lama. Dan sungai di dalam kota itu adalah Roh Kudus. Sumbernya kita bukan yang di luar. Sumbernya kita bukan toko kita, bukan bisnis kita, bukan apapun yang kita punya. Sumber kita adalah Tuhan sendiri yang ada dalam kita. Amin. Yang bersuka cita bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Oke, mari kita lihat sekarang bagaimana untuk masuk ke kota itu. Mau tahu? Yesaya 33 ayat 5 dan 6. The Lord is exalted for he dwells on high. Sebab dia berdiam di tempat tinggi. He has filled Zion with justice and righteousness. Dia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Ayat 6. Masa keamanan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Apa kekayaan kita sebenarnya? Hikmat dan pengetahuan dan takut akan Tuhan. Inilah kekayaan sebenarnya. Ayat 15 sekarang. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Apa yang terjadi? Ayat 16-17. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya kubu di atas bukit batu. Siapakah bukit batu ini? Kristus. 1 Korintus menjelaskan bahwa mereka minum dari bukit batu, batu karang yang mengikuti mereka. And that rock is Christ. Bukan was ya, is Christ. Sampai dengan hari ini dia full supply. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau mandang raja dalam semaraknya akan melihat negeri yang terbentang jauh. Orang yang tidak bisa tergoncangkan itu, yang dia lihat adalah future. And what is our future? Our king akan datang. Dan juga negeri yang masih jauh. The millennium, kerajaan 1000 tahun. Di mana kita akan memerintah bersama Kristus.
dan untuk selama-lamanya. Jadi pertama, know your God. Dia adalah Tuhan bala tentara sorga. Dia adalah Allah Yakub. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia yang Tuhan tinggal di dalam kita. Dan yang memberikan keamanan. Yang memberikan jaminan. Yang memberikan kepastian. Amen. Haleluya. Karena itu pada waktu gempa bumi kecil yaitu pandemi. Ya maaf ya, kita tenang saja. Sebab ada janji Tuhan. Juga di dalam Yesaya 38. Tahun ini kamu makan yang tumbuh sendiri. Tapi tahun depan kamu makan apa yang kamu tanam tahun ini. Dan tahun ketiga kamu akan membangun kembali, menanam kembali. Dan everything become normal. Itu terjadi saudaraku. Jadi pada waktu tahun yang pertama itu, apa yang kita tabur tahun-tahun sebelumnya kita nikmati. Tapi kita tetap menabur. Tahun yang pertama itu, tahun kedua kita menuai apa yang kita tabur. Tapi tahun yang ketiga kita mulai membangun dan menanam. Dengan anugerah Tuhan saudaraku, tahun ketiga kita bahkan di tengah-tengah pandemi, gereja kita terus berkembang saudaraku. Kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Who is our God? Tuhan kita akan menunjukkan kuasanya atas bangsa-bangsa di bumi. Be still and know. Ada satu ayat yang saya senang sekali tampilkan, Mazmur 29 ayat 10. Mungkin ayat 11 bahasa Indonesia. Mazmur 29. Dalam nyanyian yang kita nyanyikan tadi. Father, you are king over the flood. Amen. Haleluya. Tuhan bersemayam di atas air bah. The Lord sat enthroned at the flood. Above the flood waters is God's throne. Justru di atas tsunami itu tahtanya Tuhan. Saya mengalami dalam semua krisis yang kita alami selama 45 tahun saya ikut Tuhan. Tuhan itu bertahta, bukan cuma di atas pujian, tapi di atas yaitu disaster. And the Lord sits as king forever. Apa yang kiranya kita dapatkan? Tuhan memberikan kekuatan pada umatnya dan Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Wow. Dia menolong kita, memberikan kekuatan dan memberikan kesejahteraan. Siap menerimanya? Amen. Lalu pertanyaan kedua, kita harus tahu siapa diri kita. Kalau kita telah ditebus, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Satu kali ada berkat tapi ngerepoti. Ada enggak berkat ngerepoti? Ada saudara. Ya, rumah saya yang baru mendadak saudaraku, ada pengusaha baru bertobat saudara. Dia datang membawa anak buahnya, dipasang filter, dipasangi ikan koi. Ada masalah saudaraku. Pertama-tama ikan koi itu makanannya lebih mahal dari saya. Yang kedua saudaraku, Denpasar sering mati. Saya terpaksa beli genset. Tapi satu kali saudara, hujan-hujan ini, saya lupa ngisi bensin saudaraku ya. Dan ikannya sudah mulai kelepek-kelepek. Waduh, terpaksa Yosi Here dan kakaknya Jeffrey saya suruh keluar ngobok-ngobok di sana saudaraku. Diopo-opo ikannya. Aduh repot. Berkat tapi ngerepoti ada saudara. Nah ketika saudaraku ada kerusuhan di Mataram, ya, apa yang terjadi saudaraku? Ikannya ngambang semua. Dan waktu itu ikannya sudah 60 cm, $1.000 harganya. Ya sudah, dimakan satpam. Mereka bilang dibakar sama satpam ya. Enak pak, ada lagi pak. $1.000 tahu nggak? Tetapi maksudnya kalau kita peliharaan kita itu mahal, kita yang bingung ngurusi. Sekarang ini ada ikan saya enggak tahu ini ikan apa saudaraku. Pokoknya ada di situ, ya. Biar lampu mati, biar tidak ada apa, biarin aja. Tahukah saudara bahwa saudara mahal? Tahukah saudara berharga? Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan yaitu darah anak domba yang tidak bercacat. Know that you are valuable. Ketahuilah bahwa engkau berharga. Dan pasti dipelihara, pasti. Iya kan? Iya betul. Nah ada yang peliharaan saya tapi menyenangkan. Namanya happy.
Anjing Shih Tzu, saudara. Dan kalau sudah hujan, terus tar. Dia kan tidak bisa nyanyi seperti ini. And the thunders roar. Tidak bisa, saudaraku. Dia datang pada... Saya tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tidak mengenal dogi-logi. Tapi saya taruh tangan saya di dada dari si Happy. Dari dada. Jadi tenang. Sekali saya lagi ngantuk, dia datang ketakutan. Ya sudah, tak turunkan kaki saya. Begitu dia mencium jempol kaki saya, rupanya ada aromaterapi di situ. Dia jadi tenang, saya jadi kipit. Tuhan mau saudara hidup dalam damai sejahtera. Tinggal dalam kota Allah yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu, partai akan digoncangkan, negara digoncangkan, ekonomi digoncangkan, saudaraku. Apalagi ada bahaya hari-hari ini. Termasuk Indonesia akan ada rupiah digital. Saudara tahu apa artinya itu? Semua akan dikontrol. Semuanya akan berubah. Dan manusia tidak biasa dengan perubahan. Kecuali umat Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak berubah. Tepuk tangan bagi dia, haleluya. But know your enemy. Apa senjata iblis? Fear. Apa fear itu? Ketakutan. Dan bagaimana cara menghadapinya? Aku tidak akan takut. I will never fear. Yesus berkata jangan khawatir. Jangan khawatir apa? Take no thought. Jadi bisa milih pikiran yang masuk ke sini. Take no thought. Jangan pikirkan apa yang kamu makan, kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi cari lebih dahulu the city of God. Kerajaan Allah. Serta kebenarannya. Itu tadi. Hidup dalam kebenaran, berbicara jujur. Ya, menolak suap. Ya, menolak hasil pemerasan. Dan kamu akan tinggal di kota itu. Makanannya disediakan, minumnya dijamin. Mau? Haleluya. Know your enemy. Iblis memerintah bangsa-bangsa diadu satu sama lain untuk saling baku bunuh, saudaraku. Sampai Yesus datang. Akan ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan yang masih jauh, tapi tidak lama lagi. Amin. Bangkit berdiri semua. Nyanyikan sekali lagi. Still. Sekarang dengan pengertian. You are king over the flood. Bagaimana murid-murid tahu that Jesus is God? Satu hari kapal mereka dihantam badai. Dan gelombangnya, saudaraku, sudah mulai masuk dalam kapal itu. Mereka membangun Yesus yang sedang tertidur. Di mana? Buritan. Kalau kapten di depan, ini buritan. Is Jesus captain over your life? Tuhan, Engkau tidak peduli kami binasa. Yesus bangun. Badai luar biasa. Dan goncang, saudara, goncang. Pada saat itu mengerikan, saudaraku, menghadapi kegoncangan itu. Yesus, saya percaya dia ngulet sedikit. Dia kan manusia. Dia jadi manusia. Dan dia berkata, diam, teduhlah engkau. Saya selidiki, apa itu diam itu? Be still itu, be muzzled. Be muzzled itu diberangus. Jangan takut dengan naga, apalagi cuma naga kayu. Diberangus. That's our God. Haleluya. Hide me now. Nyanyikan. Under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still,
know you are God. When the oceans rise. Saya tidak tahu apa yang sudah hadapi hari-hari ini. I will soar with you above the storm. You are king over the flood. I will be still, know you are God. Mari pejamkan mata saudara, berdiri di perempatan, melihat ke sekeliling. Tanyakanlah jalan-jalan yang baik, the good old ways, jalan-jalan yang sudah terbukti. Semua jawaban ada dalam firman Tuhan. Apapun yang saudara hadapi hari ini, saya nggak tahu apa yang saudara hadapi. Tetapi katakan, hai tenanglah jiwaku, sebab Tuhanku berkuasa. Lord, you are king over all the earth. You are king over Indonesia. Engkau berdaulat atas negeriku. Birala Baba Syanda. Minta Tuhan hikmat, minta pengetahuan, minta takut akan Allah. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Minta hikmat, minta pengetahuan, dan minta takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Masa ketentraman akan tiba padamu. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Murhani kahidi. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Angkat roti. I will be still, know you are God. Ingat betapa engkau berharga di hadapannya. Engkau bukan manusia biasa. Engkau dilahirkan kembali dari air dan roh. Karena itu ya, semua yang belum masuk ke kota Allah, serahkan dirimu. Bertobat dari jalan-jalan yang lama. Cari the good old ways. Amorika rasanayai. Angkat tinggi. Tuhan berjanji, yang hidup dalam kebenaran, maka dia akan dibawa ke atas bukit batu yang tinggi. Haleluya. He's the king over the flood. Inilah perjanjian Tuhan. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Di dalam takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi dari tiga itu, hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan. Kita minta pertama, the fear of the Lord. Yare, katakan yare. Haleluya. Ini permohonan kami kepadamu Bapa. Berikan kami takut akan Engkau. Supaya kami tidak takut akan apapun. Tidak takut akan manusia, tidak takut intimidasi, tidak takut ancaman yang segera akan terjadi. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya, selamat datang ke kota Allah. Tuhan memberkati. Langsung doa berkat? Oh langsung. Oke. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan masuklah musim semi yang baru ini dengan perkenanan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.